Lagi-lagi kejutan datang dari kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengumumkan tengah membongkar dugaan korupsi yang berelasi dengan mafia migas di Pertamina. Kerugian negara disebut-sebut 193,7 triliun rupiah per tahunnya, hanya dari satu sektor saja. Nah, di tengah semangat untuk membongkar mafia migas ini, tiba-tiba datang kabar dari kantor yang sama, terbetik kabar bahwa duo Thohir tidak terlibat dalam kasus yang tengah diperiksa ini. Meskipun belum sekalipun keduanya diperiksa. Lantas benarkah ada tembok raksasa yang menghadang arus pemberantasan mafia migas? Tak salah jika publik menyematkan julukan sarang korupsi ke Pertamina. Berapa tidak? Selama 10 tahun terakhir saja telah berhasil dibongkar 6 kasus dugaan korupsi di BUMN yang mengurusi migas ini. Tak kepala tanggung, nilai kerugian masing-masing kasus umumnya di atas 1 triliun. Benar-benar sebuah prestasi. Dalam 10 tahun terakhir ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung seolah berbagi tugas untuk membelejeti dugaan korupsi di perusahaan minyak plat merah ini. Kasus pertama yang cukup menghebohkan adalah kasus LNG tahun 2014. Kasus ini melibatkan ex-dirut PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Karen dituding melakukan pembelian gas secara sepihak dan tanpa mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku seperti kajian komprehensif. Hal ini menyebabkan kargo LNG mengalami kelebihan supply sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatannya, Mahkamah Agung memperberatkan hukuman Karen dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara pada Jumat 28 Februari 2025 lalu. Kemudian pada tahun 2019, KPK mengumumkan dugaan pemberian hadiah dalam kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service (PT ELTD). Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bambang Irianto selaku Managing Director periode 2009 hingga 2013 sebagai tersangka. Kasus dugaan suap ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan KPK pada 2019 silam. Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapkan Bambang sebagai tersangka pada September 2019. Bambang diduga menerima uang sekitar 2,9 juta dolar Amerika atau setara 40,70 miliar rupiah karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES. Terkini, sekaligus yang paling bombastis, kasus dugaan korupsi pada tata kelola minyak mentah. Kejaksaan Agung mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2013. Kasus yang disebut-sebut merugikan negara ratusan triliun ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pada tata kelola minyak mentah ini telah menetapkan sejumlah tersangka dari beberapa petinggi Pertamina dan pihak swasta. Dari pihak Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Petshop dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin. Lalu ada PV Pitstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, dan ada pejabat dari PT Pertamina International Shipping Yoki Fernandi. Selanjutnya dari pihak swasta, beneficial owner PT Navigator Katulistiwa ada Muhammad Keri Adrianto Riza. Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati. Selanjutnya ada Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Jodo. Hal yang menarik dari tersangka dari pihak swasta adalah relasi mereka dengan Muhammad Reza Khalid.
tokoh yang selalu dikaitkan dengan kong kali kong di bisnis minyak Indonesia. Namun namanya selalu lolos. Akankah Jaksa Agung berani menyorot dan menyeret tokoh satu ini dalam kasus ini? Belakangan penyidik kembali menetapkan tersangka baru, yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan PV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn. Dalam perhitungan sementara, kerugian negara pada tahun 2023 akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Belakangan nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi juga dikaitkan dengan kasus bancakan ini. Jokowi disebut-sebut sebagai pengatur di balik pihak-pihak yang berwenang melakukan impor minyak mentah. Terlebih kerabat Jokowi menjabat posisi strategis di Pertamina. Mereka adalah Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Joko Priambodo yang berstatus manajer non-government relations di Pertamina, sedangkan Joko menjabat Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan dari Pertamina. Jokowi juga disebut-sebut sebagai pihak yang menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir dan menggarap impor minyak. Dari sana, Erick Thohir menunjuk saudaranya Boy Thohir untuk terlibat dalam proses impor. Bagaimana menurut Anda tentang kasus yang penuh akan polemik ini? Jangan lupa komen di bawah.